Bertahun-tahun pasar genre MOBA di industri gaming mobile di Indonesia dikuasai oleh Mobile Legends. Tapi sepertinya Tencent sebagai raja industri mobile gaming gak mau tinggal diam. Honor of Kings akhirnya dibawa ke pasar global setelah bertahun-tahun. Tapi berbeda dengan LoL Wild Rift, hype dan marketing dari game Honor of Kings sendiri ternyata lebih gila. Tapi apakah itu hanyalah tren semata? Atau ternyata tidak? Jadi selamat datang di segmen bahas game aja. Mendengar kata MOBA sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian, di mana genre ini sendiri merupakan kepanjangan dari Multiplayer Battle Arena Online, yang artinya menempatkan beberapa player di sebuah arena secara online atau multiplayer. Yang secara data genre ini dimulai oleh sebuah game yang dirilis pada tahun 2001, yaitu Ion of Strife atau AOS, dan genrenya sendiri dipopulerkan ke ranah yang lebih luas lagi oleh game Dota yang merupakan sebuah mod dari game Warcraft 3 pada tahun 2003. Tapi itu di pasar global. Seperti biasa, negara Cina pasti punya cara tersendiri untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Melihat tren pasar MOBA yang bisa meluas sampai ranah esports dengan perputaran bisnis yang sangat besar, tentu negara Cina akan mengambil kesempatan itu. Singkatnya, pada akhir tahun 2015, Timi Studio Group yang merupakan sebuah perusahaan yang dinaungi oleh Tencent memutuskan untuk membuat sebuah game MOBA, tapi tentu di pasar mobile yang pada saat itu masih jarang ada. Akhirnya terbentuk sebuah game yang disebut King of Glory yang merupakan hasil terjemahan dari nama Mandarinnya, yaitu Wangzhe Longyao, yang menurut beberapa artikel, jika diartikan lebih halus lagi, terbentuklah Honor of Kings. Dan tak disangka-sangka, dengan antusias banyaknya gamer di negara Cina, Honor of Kings disambut dengan baik oleh para gamer. Bahkan gamenya menjadi salah satu titik batu loncatan dari developer itu sendiri, yaitu Timi Studio. Tidak lama dari itu, perkembangan esports di Cina dari game Honor of Kings telah berkembang sangat besar. Bahkan pada turnamen esport resmi dari Honor of Kings, yakni King Pro League atau KPL, pada tahun 2016 sudah bisa memprovide hadiah kemenangan di angka 12 juta dolar atau setara dengan 195 miliar rupiah. Bahkan singkat cerita, pada tahun 2019, Honor of Kings bisa menjadi game mobile dengan penghasilan terbanyak secara global, yakni di angka 728 juta dolar, yang kalau dirupiahin aja udah capek banget ngitungnya. Padahal posisinya Honor of Kings pada saat itu hanya terbatas pada server Cina saja, tapi bisa menjadi game yang memiliki pendapatan terbesar secara global di pasar mobile. Tapi sebagai tambahan informasi, Honor of Kings sebenarnya sudah merilis versi globalnya, tapi dengan judul game yang berbeda, yaitu Arena of Valor. Alih-alih memiliki karakteristik yang sama persis, Arena of Valor ternyata memiliki visual dan penerapan yang berbeda. Mulai dari nama hero, desain hero, dan lain-lain itu diubah semua. Tapi skill dan mekanik karakter dari hero tersebut sama seperti versi HOK-nya. Karena memang HOK sebelum rilis di global, emang semuanya serba Cina banget. Lalu akhirnya mereka resmi menyatakan kalau akan menuju rilis global pada tahun 2022 kemarin. Dan setelah pengumumannya tadi, akhirnya setelah penantian 2 tahun, pada akhir Juni tahun 2024 kemarin, Honor of Kings akhirnya resmi rilis secara global. Dan ternyata disambut baik oleh player-player mobile global tentunya. Tapi di luar dari pencapaian yang bisa mendapatkan 10 juta pemain dalam sehari saja, mari kita fokuskan market itu di pasar Indonesia dan sekitarnya, yang memang sudah melekat dengan game mobile buatan sebuah perusahaan yang induk perusahaannya sendiri adalah saingan dari perusahaan Tencent, yaitu Mobile Legends buatan Moonton yang berada di bawah naungan ByteDance. Sehingga apa strategi dan marketing yang dilakukan oleh game Honor of Kings untuk setidaknya bisa setara atau malah lebih populer dari pemegang tahta sebelumnya. Mari kita fokus ke market yang sudah pasti lumayan menjadi target incaran para perusahaan dan developer sana untuk menghidupi game mobile buatan mereka, yaitu tentu pasar Asia Tenggara dan terutama di Indonesia.
Karena tentu itu semua bercermin dari kesuksesan dari game Mobile Legends, mau itu secara microtransactions ataupun dalam segi bisnis esportnya. Tencent sebagai publisher dari Honor of Kings sepertinya telah mengeluarkan budget yang sangat-sangat besar untuk marketingnya. Dikarenakan marketing di sini bukan hanya untuk mengenalkan game mereka ke pasar global saja, tapi juga untuk sedikit menggeser tahta dari game sebelah. Berbagai event dan hadiah-hadiah gratis in-game juga sudah diberikan bagi para player yang baru memainkan gamenya. Bahkan iklan-iklan yang terlihat niat dan nyeleneh atau malah iklan yang menyenggol secara terang-terangan juga sudah dibuat di seluruh platform sosial media. Dan apakah cukup berhasil? Tidak disangka-sangka cara ini ternyata lumayan berhasil. Setidaknya bisa menggiring hype dan jumlah player yang lebih konsisten ketimbang MOBA-MOBA yang baru dirilis di Indonesia sebelum-sebelumnya. Dikarenakan selain berbagai teknik marketing yang tadi, secara keseluruhan game dari Honor of Kings memang sudah lebih sepuh dan familiar daripada game lainnya. Jika dilihat dalam konteks Honor of Kings ini udah sepuh duluan alias sudah rilis duluan, tentu perkembangan update dari segi visual dan keseimbangan gameplay sudah tidak terlalu menjadi masalah. Kalau dari konteks familiar itu sendiri, artinya kita balik lagi ke kalau saingan Honor of Kings adalah MLBB tentunya. Dan faktanya dua game ini berbagi engine game yang sama. Pada masa awal-awal perilisan, pihak developer, mau itu dari developer Mobile Legends Bang Bang ataupun developer Honor of Kings, memang sama-sama memiliki atau membeli lisensi dari engine buatan Tencent yang merupakan program basicnya dari Kings of Glory. Sehingga ketika player-player Mobile Legends yang iseng mencoba game Honor of Kings, tentu gameplaynya akan familiar bagi mereka. Tidak ada mekanik-mekanik tambahan yang ribet seperti MOBA lain, semuanya secara sistem gameplay cukup sama. Sehingga ini tentu membuat para player menjadi lebih bisa menerima Honor of Kings sebagai game MOBA cadangan mereka. Dan ya, kalian gak salah dengar, game MOBA cadangan mereka aja. Karena jika ingin terlalu optimis apakah Honor of Kings akan benar-benar menggeser Mobile Legends yang esportnya saja sudah sebesar itu, tentu cukup mustahil. Karena lagi-lagi Mobile Legends sendiri sepertinya sudah menjadi lebih ke arah kultur aja ketimbang dianggap sebuah game. Tapi siapa tahu apa yang terjadi ke depannya. Karena nyatanya Honor of Kings memang memiliki potensial untuk memiliki pamor yang cukup setara dengan Mobile Legends dikarenakan kefamiliaran gameplaynya di antara keduanya. Jadi kira-kira kalian punya pendapat lain nggak tentang perkembangan industri game MOBA di Indonesia? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian sekarang sudah main game Honor of Kings? Kalaupun memainkannya sebagai game MOBA utama atau malah cadangan seperti yang gue bilang tadi? Silahkan komen aja. Setidaknya ada sedikit bumbu baru di industri gaming dan esports MOBA di Indonesia setelah sekian lama di dalam tanda kutip dimonopoli terus oleh game yang itu-itu aja. Jadi apakah menurut kalian game Honor of Kings akan jadi FOMO aja atau bisa setidaknya memberikan sedikit gebrakan untuk kedepannya? Jadi jangan lupa subscribe Dazzle.